Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali sore hari ini dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, bahkan dapat melayani saudara dan pemberitaan firman sore hari ini. Tema yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah bertahan di dalam pencobaan. Bertahan di dalam pencobaan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Saudara yang bawa Alkitab silakan buka Alkitab saudara. Dan saudara yang tidak bawa Alkitab silakan saudara mengikuti melalui layar LCD. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Saya ajak Bapak Ibu untuk kita baca ayat ini bersama-sama. Kiranya ini merema dalam hidup saudara. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua menyadari bahwa hari-hari ini kita sedang berada, kita sedang mengalami, kita sedang berada dalam situasi-situasi yang sukar karena pandemi yang terjadi. Sejak pandemi ini muncul, maka kehidupan menjadi berubah. Kebiasaan-kebiasaan baru yang selama ini tidak pernah kita lakukan dan sekarang kita kerjakan. Dan dampak yang terjadi, maka setiap orang merasakan bahwa ada kesulitan-kesulitan yang sedang kita alami. Cari uang semakin sulit, omset kita menurun, penghasilan kita berkurang, dan tantangannya lebih besar adalah bagaimana kita menghindari supaya tidak terserang dengan COVID ini. Saudara-saudaraku yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun boleh terjadi, tetapi kita bersyukur karena kita punya firman Tuhan yang memberikan tuntunan bagi kita, yang memberikan kekuatan bagi kita. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus bukanlah Allah yang buta, yang tidak dapat melihat apa yang kita alami. Dia melihat, matanya memperhatikan kita, telinganya mendengar seruan kita. Itulah sebabnya segala sesuatu yang kita alami, Tuhan memperhatikannya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Dia berikan kebenaran firman-Nya supaya itu menjadi panduan bagaimana menjalani kehidupan ini. Dan sore hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bertahan di tengah-tengah pencobaan, bagaimana kita bertahan di tengah-tengah ujian, bagaimana kita bertahan di tengah-tengah kesulitan. Ketika keadaan-keadaan yang sukar itu kita alami, tetapi kita tidak menjadi lemah, bahkan kita tidak menjadi gugur di tengah jalan, karena kita memiliki kekuatan untuk bertahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sadarilah bahwa kemenangan-kemenangan dalam pertandingan kehidupan tidak hanya ditentukan oleh kehebatan, oleh kekuatan manusia, tetapi kemenangan-kemenangan itu terjadi karena kita memiliki kemampuan untuk bertahan di tengah-tengah gempuran kesulitan dan tantangan. Banyak orang hebat memulai perjalanan, banyak orang-orang besar mengawali karir mereka, tetapi mereka tidak sampai kepada garis akhir. Mereka gugur di tengah jalan, bukan karena mereka enggak punya kekuatan, bukan karena mereka kurang hebat, tetapi satu yang tidak mereka miliki adalah kemampuan untuk bertahan. Saudara, kalau kita melihat pertandingan perlombaan, tepatnya perlombaan maraton, maka kita melihat bahwa dari awal ada begitu banyak orang yang mengikuti pertandingan. Sejak awal ada begitu banyak orang yang ikut berlari. Tapi kalau kita menyaksikan di garis finish, maka berapa orang yang mampu berhasil mencapai garis finish? Tidak banyak mereka yang mampu mengakhiri perlombaan. Dari awal memang banyak orang yang mengikut serta, banyak pesertanya, tetapi tidak banyak yang sampai kepada garis akhir. Kenapa? Karena mereka tidak punya kekuatan untuk bertahan. Mereka gugur di tengah jalan, mereka berhenti di tengah jalan
karena kelelahan yang mereka alami, maka mereka memilih untuk berhenti. Karena tidak lagi kuat melanjutkan perjalanan, maka mereka memilih untuk berhenti. Itulah sebabnya sore hari ini, mari kita bangun kekuatan baru dalam hidup kita. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan, maka diperlukan daya tahan supaya kita tetap mampu bertahan sampai garis akhir pertandingan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak peduli berapa lamban engkau berjalan, asal engkau tidak berhenti di tengah jalan, maka engkau bisa mengakhiri pertandingan. Sekalipun lemah dalam kita menghadapi perjuangan hidup ini, jangan menyerah. Teruslah melangkah, pasti kita akan akhir dalam garis kemenangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, merekalah yang akan selamat. Kita masih terus melanjutkan pertandingan iman. Dan itulah sebabnya dibutuhkan daya tahan. Ketika persoalan-persoalan datang, kesulitan-kesulitan menerpa hidup kita, tetapi semuanya itu tidak membuat kita kalah. Kita terus melaju, kita terus berjalan sampai akhir kehidupan ini. Di depan sini kita punya semboyan, sekali Yesus, tetap Yesus. Kiranya ini bukan saja menjadi semboyan yang sering kali kita ucapkan, yang sering kali kita lihat dan kita baca, kita dengung-dengungkan. Tetapi biarlah ini menjadi jiwa kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang-orang yang memiliki pengakuan sekali Yesus, tetap Yesus, adalah mereka yang memiliki daya tahan. Mereka yang memiliki kemampuan untuk terus tetap berjalan maju, walaupun 1000 tantangan menghadapinya. Saudara-saudara, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, bukan orang-orang yang tidak pernah kalah. Mereka mungkin pernah kalah, mereka pernah gagal, mereka pernah melemah. Tapi satu hal yang mereka miliki, mereka mempunyai daya tahan untuk tidak menyerah di tengah perjalanan. Dan saya berdoa setiap kita yang hadir sore hari ini, perjalanan panjang masih kita lalui, tetapi biarlah kita punya kemampuan untuk terus bertahan di tengah-tengah kesulitan. Ikrar yang sering kali kita ucapkan, sekali Yesus, tetap Yesus. Biarlah itu berkobar, membakar semangat kita. Bahwa ini pilihan yang kita tentukan, ini pilihan yang telah kita ambil. Tidak ada cara, tidak ada kekuatan, tidak ada tantangan yang dapat merubah keputusan kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu apapun yang kita alami pada hari-hari ini, bertahanlah. Jangan menyerah, tetaplah bertahan hingga akhir garis perjuangan. Ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang menolong kita. Apapun yang kita alami, biarlah kita akan menjadi para pemenang. Oleh karena itu firman Tuhan pada sore hari ini, Dia memberikan nasihat kepada kita, bertahanlah di dalam pencobaan. Rasul Yakobus memberitahukan kepada gereja Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Nah, bagaimana caranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kemampuan untuk bertahan di tengah-tengah pencobaan? Bagaimana kita tetap kuat, kita tetap tegar, kita tetap segar, sekalipun ada begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Mari saudaraku kita belajar bersama-sama pada sore hari ini. Bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat, bertahan di tengah-tengah pencobaan. Yang pertama saya ingin bagikan kepada saudara sekalian. Terimalah pencobaan sebagai anugerah dan bukan musibah. Terimalah pencobaan sebagai anugerah dan bukan musibah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam teks bahasa asli, yaitu dalam bahasa Yunani, maka kata pencobaan itu ditulis dengan kata perasmos. Perasmos itu memiliki arti, yang pertama itu pencobaan, yang kedua itu diartikan juga sebagai pengalaman, dan yang ketiga itu juga diartikan membuktikan. Jadi kalau dapat simpulkan bahwa perasmos itu artinya mencoba untuk mengetahui, mencoba untuk membuktikan,
melalui pengalaman-pengalaman yang kita alami. Nah, Rasul Yakobus menasihatkan, berbahagialah orang-orang yang bertahan di dalam pencobaan. Bahwa ada kebahagiaan yang akan kita nikmati, ada sukacita yang akan kita alami. Kalau kita menjadi orang-orang yang terus bertahan, walaupun ada banyak pencobaan yang kita alami. Kita akan menikmati sukacita ketika kita mampu melewati pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini tidak akan lepas dari masalah. Selalu ada persoalan-persoalan yang diperhadapkan kepada kita. Selalu ada kesulitan-kesulitan yang kita alami. Masalah yang satu belum selesai, kadang-kadang akan datang masalah yang baru lagi. Masalah yang baru belum selesai, maka akan datang persoalan yang lebih baru lagi. Ada 1001 macam persoalan. Dan kalau saya tanya sore hari ini, siapa di antara Bapak Ibu yang gak punya masalah? Dari anak-anak sampai orang dewasa, pria, wanita, yang punya, yang tidak punya, semuanya punya masalahnya masing-masing. Tetapi yang menjadi persoalan bukan masalah yang terjadi, bukan persoalan yang terjadi, tetapi masalahnya adalah bagaimana cara kita menyikapi persoalan itu. Yang penting bukan apa yang Anda alami, tapi bagaimana saudara menghadapinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi yang utama adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Kita tidak bisa menghindarkan dari kesulitan. Kita tidak bisa menghindarkan dari persoalan. Bahkan kita juga tidak bisa menghindarkan dari pencobaan-pencobaan yang datang menyerang hidup kita. Semuanya itu bisa kita hadapi, semuanya itu bisa kita alami. Itulah sebabnya diperlukan sikap yang benar, diperlukan respon yang positif supaya kita dapat mengatasi semua ujian, semua tantangan, semua kesulitan, semua pencobaan yang kita alami. Sehingga di tengah-tengah gempuran kesulitan, kita akan tetap kokoh, kita akan teguh, kita punya daya tahan untuk bertahan. Orang-orang yang bertahan di tengah-tengah pencobaan, orang-orang yang bertahan di tengah-tengah ujian adalah mereka yang menganggap setiap kesulitan itu sebagai anugerah dan bukan musibah. Sikap untuk menghindari bahkan menolak pencobaan itu hanya akan membuat kita menjadi sulit, menjadi keadaan itu akan menjadi semakin berat. Tetapi dengan mensyukuri, dengan menerima ujian, menerima tantangan, menerima kesulitan sebagai anugerah yang diizinkan Allah, maka itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Itulah sebabnya berbahagialah orang-orang yang bertahan dalam pencobaan. Dan saya terus berdoa kepada setiap jemaat Tuhan, biar saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Karena saudara adalah orang-orang yang punya daya tahan untuk terus bertahan di tengah-tengah pencobaan. Sesulit apapun kehidupan yang saudara alami, jangan pernah mundur dari Tuhan. Seberat apapun tantangan yang saudara hadapi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa panggilan kita di dalam kekristenan bukan sekedar untuk menerima anugerah keselamatan. Memang ada jaminan dan kepastian bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka mereka akan menerima keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Harga keselamatan telah dibayar oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Tetapi kepada kita bukan saja diberikan anugerah untuk percaya, tetapi kita juga dipanggil untuk mengalami penderitaan sama seperti dia. Filipi 1 ayat yang ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi dia. Anak-anak Tuhan mesti harus menyadari bahwa kita tidak hanya dijanjikan keselamatan. Tuhan memang menjanjikan berkat,
Tuhan menjanjikan kemenangan, Tuhan menjanjikan kelimpahan dalam hidup kita. Sebab Dia datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kita. Benar, itu janji Tuhan. Tetapi di sisi lain kita harus ingat bahwa di balik segala janji kelimpahan, berkat-berkat yang Tuhan akan berikan, maka kepada kita juga dikaruniakan untuk menderita bagi Dia. Oleh karena itu, karena ada panggilan buat setiap orang percaya untuk mengalami penderitaan di dalam Yesus, kita harus memiliki daya tahan. Kita harus memiliki kekuatan untuk tetap bertahan di dalam Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka. Supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan, perhatikan perkataannya. Bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Itulah sebabnya jadi orang kita jangan menghindari kesulitan. Jadi anak Tuhan jangan menghindari sengsara. Karena memang firman Tuhan berkata, untuk kita masuk dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, bahwa keselamatan itu kita terima secara gratis. Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita sehingga kita boleh menikmati keselamatan. Tetapi jalan yang akan kita lakukan untuk masuk dalam keselamatan, maka jalan itu bukan jalan yang mudah. Ada banyak sengsara yang harus kita alami. Yesus berkata bahwa sempitlah jalan kepada kehidupan. Ada kesukaran-kesukaran yang kita alami. Ada tantangan-tantangan kehidupan yang akan kita alami. Apalagi kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat seperti ini. Hari-hari ini kita melihat bagaimana kekristenan sedang ditantang oleh kuasa kegelapan. Ada banyak hal yang sedang menekan kekristenan. Ada banyak hal yang sedang menghimpit kekristenan. Kesukaran-kesukaran, bahkan ancaman-ancaman sedang terjadi. Dan itu semua memang harus kita hadapi. Sebab untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemazmur juga mengakui hal yang sama. Dalam Mazmur 119 ayat 71, pemazmur berkata demikian, bahwa aku tertindas, itu baik. Supaya aku belajar ketetapan. Saudara-saudaraku, tindasan bukanlah hal yang dihindari oleh pemazmur. Bahkan dia mengakui tertindas itu baik. Karena dengan tertindas aku belajar akan ketetapan-ketetapanmu. Dengan tertindas aku akan belajar untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Dengan tindasan maka aku belajar bagaimana menyelaraskan hidup ini seperti kemauannya Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, sekali lagi, terimalah setiap ujian, setiap pencobaan yang terjadi dalam hidup kita sebagai anugerah Allah dan bukan musibah. Di tengah-tengah kesulitan jangan pernah berkata hancur hidupku, habis masa depanku. Kita harus punya paradigma yang baru, kita harus punya sudut pandang yang benar, yang beralaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang bertahan di dalam pencobaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sadarilah bahwa berkat-berkat Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk kemenangan. Berkat-berkat Tuhan tidak selalu diwujudkan dalam pertolongan-pertolongan yang kita alami. Berkat-berkat Tuhan juga tidak selalu nampak melalui hal-hal yang menyenangkan yang diberikan kepada kita. Tapi berkat-berkat Tuhan terkadang tersembunyi di balik musibah, di balik penderitaan, di balik kesulitan, di balik rasa sakit yang kita alami. Allah sedang mengemas hadiah yang istimewa dengan dibungkus dengan sebuah penderitaan.
Allah sedang memberikan kejutan kepada kita, tetapi dibungkus dengan kesengsaraan yang kita alami. Itulah sebabnya sekali lagi, mari syukuri semua kesulitan yang kita hadapi. Syukuri semua tantangan-tantangan hidup yang kita alami. Percayalah bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada anugerah dan berkat yang Tuhan sembunyikan. Di balik setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi selalu tersembunyi berkat-berkat Tuhan yang akan Dia berikan kepada kita. Saudara, mari kita lihat kembali perjalanan hidup kita. Saja saudara untuk merenung sejenak pada sore hari ini. Dan lihatlah 20 tahun yang lampau. Atau mungkin saudara yang sudah lanjut umur. Lihatlah 30, 40, 50 tahun yang lampau. Siapakah kita? Dulu kita nggak punya apa-apa. Dulu kita bukan siapa-siapa. Tetapi kalau sekarang ini kita punya. Kalau sekarang ini kita menjadi seperti saat ini. Maka apa yang membuat kita menjadi seperti ini? Siapakah yang paling berjasa di dalam hidup kita? Yang telah menghantarkan kita kepada keadaan seperti hari ini? Siapa yang membuat maju di dalam hidup kita? Apakah itu ujian atau pujian? Renungkanlah. Kalau kita bisa sampai pada hari ini, kita bisa menikmati segala-galanya. Dulu kita nggak punya rumah dan sekarang kita punya rumah. Dulu kita nggak punya apa-apa dan kita sekarang punya segala-galanya. Kita bisa menikmati kehidupan ini. Mari renungkan siapa yang membuat semuanya itu. Apakah itu karena pujian yang kita terima atau karena ujian-ujian yang kita alami? Bukankah keberadaan kita hari ini, kalau kita bisa maju, itu karena banyaknya ujian dan bukan karena banyaknya pujian yang kita terima. Ujian-ujian dari kehidupan itulah yang telah menghantarkan kita untuk maju. Ujian-ujian itulah yang telah mendesak kita untuk kita bisa berhasil pada hari ini. Dan bukan banyaknya pujian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Buat anak-anak muda yang hadir pada sore hari ini, saya menasihati saudara-saudara sekalian, jangan pernah menyerah. Kalau ada kesulitan-kesulitan yang engkau alami, ada ujian-ujian kehidupan yang sedang engkau alami, percayalah bahwa ujian itulah yang akan menghantar engkau maju. Hari-hari ini anak-anak sekolah sedang menghadapi ujian, mereka sedang menghadapi tes, dan semuanya itu diizinkan supaya mereka meningkat, supaya mereka naik kelas, supaya mereka naik level di dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya syukuri untuk semua ujian hidup yang kita alami. Jangan menghindari kesulitan, jangan menghindari tantangan-tantangan yang ada. Karena ujian-ujian yang kita alami, itu yang membuat kita menjadi maju. Yang kedua, mari renungkan, siapakah yang membesarkan hidup Anda? Kemudahan atau kesulitan? Kalau saudara bisa berkembang usahanya, saudara bisa maju hidupnya, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, dan sampai hari ini kita boleh menikmati. Apakah itu terjadi karena banyaknya kemudahan-kemudahan yang kita terima, banyaknya fasilitas-fasilitas yang kita alami, atau sebaliknya bahwa semuanya itu dibangun oleh karena kesulitan-kesulitan yang kita alami? Bukankah lebih banyak kesulitan yang membesarkan hidup kita daripada kemudahan yang kita alami? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikanlah apa yang membuat anak-anak kita bisa berlari kencang pada hari-hari ini. Apakah karena timangan yang kita terlalu timbang sejak kecil, atau karena kita membiarkan dia untuk larut dalam kesulitan, jatuh bangun dalam usaha, bangkit dan berdiri berjalan, sekalipun menyakitkan, tetapi kita membiarkan karena kita tahu bahwa yang membuat mereka bertumbuh, membuat mereka kuat, membuat mereka besar, bukan kemudahan-kemudahan yang mereka alami, tetapi karena kesulitan-kesulitan hidup yang mereka. Nah, kalau semuanya itu membawa kita dalam kemajuan, semuanya itu membawa kita dalam pertumbuhan, semua itu membesarkan hidup kita, lalu kenapa kita selalu mengeluh untuk terhadap semua kesulitan yang kita alami? Mengapa kita selalu bersungut-sungut ketika tantangan-tantangan kehidupan kita alami? Sore hari ini, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Saudara dibesarkan melalui kesulitan yang saudara alami. Saudara tidak akan menjadi besar kalau hidup ini sangat mudah.
Bahkan tidak pernah ada keberhasilan kalau semuanya itu menjadi mudah. Saudara bilang berhasil karena saudara mampu melewati kesulitan. Bahkan semakin sulit hidup yang kita alami, maka semakin besar keberhasilan yang kita nikmati. Kalau kesulitannya itu biasa, maka kepuasan suksesnya itu biasa. Tetapi kalau kesulitannya itu besar, maka kebahagiaan kesuksesan itu juga menjadi besar. Ukuran sukses Anda itu tergantung besarnya kesulitan yang saudara alami. Kebahagiaan saudara itu bergantung dari salib yang engkau pikul. Semakin berat salib yang engkau pikul, maka akan semakin besar mahkota yang akan engkau nikmati. Semakin berat salib yang engkau pikul, maka akan semakin besar kebahagiaan yang engkau nikmati. Itulah sebabnya jangan menghindari kesulitan. Jangan menghindari hal-hal yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sekalipun itu sulit, nikmatilah. Sebab kesulitan itulah yang akan membesarkan hidup. Perhatikanlah orang-orang sukses yang kita kenal pada hari-hari ini. Semua punya rahasia yang sama. Mereka tidak pernah menghindari kesulitan. Tapi orang-orang yang menghindari kesulitan, mereka tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Oleh karena itu sekali lagi anak-anak muda yang hadir sore hari ini, jangan pernah menghindari kesulitan. Jangan lihat orang tuamu pada hari ini. Duduklah bersama mereka dan mintalah mereka cerita. Papa, mama, bagaimana 20 tahun yang lampau? Bagaimana 30 tahun yang lampau? Tolong katakan apa rahasianya bisa berhasil hari ini. Maka saya bisa pastikan mereka tidak pernah menghindari kesulitan. Mereka berani menghadapi kesulitan. Mereka membiarkan rasa sakit mendera dalam hidup mereka. Dan itu yang menghantarkan orang tua mereka. Orang tua saudara sekalian bisa sampai pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang membuat hidup kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat? Hinaan atau sanjungan. Apa yang membuat kita menjadi orang-orang yang kuat? Orang-orang yang kebal, orang-orang yang tahan banting, orang-orang yang perkasa dalam hidup ini. Apakah karena banyaknya sanjungan yang engkau terima, atau karena banyaknya hinaan yang engkau alami? Bukankah yang menguatkan kita karena kita banyak dihina orang, kita banyak diremehkan, kita seringkali direndahkan, kita nggak dianggap siapa-siapa, kita nggak diperhitungkan. Tetapi justru di tengah-tengah orang yang menghina kita, itu akan menumbuhkan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang kuat. Pribadi-pribadi yang punya daya tahan. Pribadi-pribadi yang tetap tegar di dalam Tuhan. Tetapi sanjungan kadang-kadang bukan membuat kita menjadi kuat. Sanjungan itu justru menghancurkan. Sanjungan itu justru menjatuhkan. Sanjungan itu melemahkan hidup kita. Kita butuh sanjungan. Kita butuh pujian. Tetapi kita harus menyadari bahwa berhati-hatilah. Karena pujian kadang-kadang mengangkat kita terlalu tinggi. Dan semakin tinggi maka jatuhnya akan rasa sakit sekali. Tetapi justru karena hinaan kita menjadi kuat. Kita menjadi orang-orang yang kuat. Oleh karena itu kalau engkau dihina oleh orang, karena hari ini engkau belum sukses, bersyukurlah. Karena itu adalah bahan bakar untuk kita untuk maju. Kalau orang mulai merendahkan engkau karena engkau belum berhasil, jangan kecil hati. Sebab itulah cara Tuhan, supaya kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Jangankan kita, Yesus pun dihina. Yesus juga mengalami direndahkan. Yesus juga mengalami diremehkan. Tetapi kita percaya, di tengah-tengah hinaan yang kita alami, di tengah-tengah cemoohan orang yang kita alami, itu yang akan menumbuhkan kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Berikutnya, saudara-saudaraku, apakah yang membuat kerohanian kita menjadi bertumbuh? Kenyamanan atau kesukaran? Rohani kita bertumbuh bukan pada saat nyaman. Segala sesuatunya berjalan dengan aman. Semuanya tercukupi, semuanya ada. Dan pada saat itulah kerohanian kita justru menjadi stagnan. Kerohanian kita justru menjadi mati.
Tetapi rohani kita akan bertumbuh ketika kesukaran-kesukaran itu datang. Ketika kesulitan-kesulitan hidup itu terjadi, maka kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang sangat luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kepada saudara bahwa dalam keadaan-keadaan yang nyaman, kita hanya berbicara tentang Tuhan. Dalam keadaan-keadaan yang nyaman, kita hanya mengenal tentang Tuhan. Tetapi dalam kesukaran-kesukaran, kita akan bertumbuh untuk mengalami Dia dalam hidup kita. Oleh karena disyukuri semua kesukaran hidup yang kita alami. Saudaraku, jangan pernah menghindari kesulitan. Jangan pernah menghindari kesukaran. Sebab dalam masa-masa yang sulit itulah rohani kita akan bertumbuh. Dalam masa-masa yang sukar itulah, maka roh kita akan dibangkitkan kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengingat apa yang terjadi di awal-awal pandemi ini terjadi pada bulan Maret. Ketika COVID ini sedang ada di Indonesia. Dan orang mulai menjadi takut. Orang menjadi khawatir. Bukan saja kepada kesehatannya, tetapi khawatir juga untuk usaha yang mereka kerjakan. Apa yang terjadi? Tapi justru kepada keadaan-keadaan yang sukar seperti itulah. Orang mulai mencari Tuhan. Orang mulai ingat akan Tuhan. Orang mulai sedang memburu Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka tahu satu-satunya yang bisa tolong dan lindungi kita cuma Tuhan. Tapi kita bisa tahu, kalau seandainya tidak ada kesukaran dalam hidup kita, apakah kita membutuhkan Tuhan dengan sungguh-sungguh? Jika segala sesuatunya dipenuhi, segala sesuatunya tersedia dalam hidup kita, apakah kita sedang membutuhkan Tuhan? Tetapi dalam kesukaran, saat-saat kita kekurangan, saat-saat kita tidak menemukan jalan keluar buat masalah kita, maka saat-saat itulah kita bertumbuh dalam kerohanian. Kita akan sangat-sangat membutuhkan tentang Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kapankah doa-doa kita terasa paling dalam dengan Tuhan? Apakah saat-saat bersuka atau pada saat-saat kita berduka? Bukankah doa-doa kita terasa paling dalam, hubungan kita paling dekat dengan Tuhan? Ketika kita mengalami keadaan-keadaan yang sukar, kita mengalami masa-masa yang penuh dengan kedukaan, dan di sana kita merasa betapa dekatnya Tuhan dengan kita. Tetapi di tengah-tengah kenyamanan, seringkali kita menaikkan doa-doa cara biasa. Oleh karena itu sekali lagi, bersyukurlah untuk semua hal buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena itu akan menumbuhkan otot-otot rohani kita di dalam Tuhan. Berikutnya, kapan kita mengenal dan mengalami Tuhan? Pada masa kesenangan atau justru pada penderitaan? Sekali lagi, kalau semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan sempurna, tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan, tidak ada ujian, tidak ada rasa sakit yang kita alami. Semuanya senang. Kita seringkali membicarakan tentang Tuhan. Oh, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Dia menolong dan memberkati hidup kita. Benar. Tetapi hanya di tengah-tengah penderitaan kita akan mengalami Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan kita akan mengalami tentang Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran hidup yang kita alami, maka kita akan mengalami hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan tentang Tuhan sebelumnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kesukaran-kesukaran dan penderitaan yang kita alami selalu membuat kita untuk mengenal dan mengalami Tuhan dalam hidup. Ayub berkata, sebelum dia mengalami kesukaran hidupnya, dia berkata, dulu aku tahu tentang Tuhan karena kata orang. Tetapi setelah dia mengalami kesukaran, maka dia berkata, tapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Hanya kesukaranlah yang membawa kita untuk mengalami dan mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Dalam keadaan sehat kita tahu dan kita hanya berbicara bahwa Tuhan adalah penyembuh. Tetapi dalam masa sakitlah kita akan mengalami bahwa Tuhan benar-benar yang menyembuhkan kita. Kalau engkau nggak pernah sakit,
Lalu bagaimana engkau bisa mengalami bahwa Tuhan benar-benar menyembuhkan kita? Dalam masa kesenangan kita tahu bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong kita. Tetapi hanya dalam penderitaan, dalam kesukaran, dalam kesulitan, dalam kekurangan, engkau akan mengalami bahwa benar Tuhan menjadi penolong satu-satunya dalam hidup kita. Oleh karena itu semua kesulitan hidup yang kau alami, semua tantangan-tantangan kehidupan yang sedang terjadi, itu merupakan sarana buat setiap kita untuk mengalami Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mau alami Tuhan? Biarkan sengsara itu ada. Saudara akan tahu. Kalau saudara ingin mengalami Tuhan penyembuh, maka kita harus sakit. Kalau kita ingin mengalami Tuhan penolong, maka kita harus mengalami sengsaraan. Sebab disitulah kita akan mengalami Tuhan. Gak pernah sakit bagaimana kita tahu Tuhan itu menyembuhkan. Gak pernah mengalami kesulitan bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu penolong. Tapi orang-orang yang telah berada di dalam lembah-lembah kesulitan. Mereka yang berada dalam keadaan-keadaan yang sukar. Dan mereka bukan saja tahu tentang Tuhan, tapi mereka mengalami tentang Tuhan. Saudara, oleh karena itu sekali lagi, terimalah setiap pencobaan itu sebagai anugerah dan bukan musibah. Ayub 36 ayat yang ke-15 berkata demikian. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Saudaraku yang dikasih, saya terkejut ketika saya membaca ayat ini. Bahwa cara Tuhan menolong orang sengsara, itu bukan melepaskan orang sengsara itu dari kesengsaraannya. Cara Tuhan melepaskan orang-orang yang ada dalam kesukaran, maka Tuhan tidak membulurkan tangan lalu mengangkat mereka dari lembah kesukaran. Tetapi Alkitab berkata dengan sengsara, ia menyelamatkan orang-orang sengsara. Tuhan menolong orang-orang sengsara bukan dengan kemudahan, tetapi Tuhan tambahkan kesengsaraan. Tuhan tambahkan kesulitan. Sebab dengan cara itulah orang-orang itu akan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi saudaraku. Kalau ada begitu banyak masalah sedang mendera hidup saudara. Kesulitan datang cara bertubi-tubi. Yang satu belum selesai datang persoalan yang baru. Masalah keuangan belum selesai datang masalah keluarga. Masalah keluarga belum selesai datang sakit penyakit. Maka ingatlah kebenaran firman Tuhan. Dengan sengsara Tuhan menolong orang yang sengsara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kesengsaraan yang kita alami, setiap kesulitan yang terjadi dalam hidup kita, sekali lagi, itu adalah jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk kita bertumbuh menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu bertahanlah di dalam kesukaran. Jangan pernah lari dari kesulitan. Jangan menghindari penderitaan yang kita alami. Karena semuanya itu akan mengantar kita kepada sebuah keberhasilan. Ingatlah bahwa mutiara itu cemerlang karena goresan. Maka tidak ada keberhasilan tanpa tantangan. Mutiara cemerlang tidak jadi dengan sendirinya. Mereka ditempa, mereka dipoles, mereka diasah, mereka digores, ada rasa sakit. Tetapi itu yang membuat mutiara menjadi cemerlang. Kalau hidup kita mau cemerlang di hadapan Tuhan, maka nikmatilah kesulitan. Syukuri semua kesulitan hidup yang kita alami. Karena itulah jalan bagi Tuhan untuk membawa kita dalam sebuah keberhasilan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara membaca dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Kami pelajari dalam doa malam. Menara doa malam. Kita akan melihat ada tokoh-tokoh iman di sana. Semua tokoh-tokoh iman didaftarkan namanya. Karena mereka lah orang-orang yang bukan saja berhasil memulai. Tapi mereka berjalan dalam kesulitan. Lalu mereka berhasil untuk mengakhiri. Dan di akhir hidupnya, maka mereka dikenal sebagai pahlawan-pahlawan iman. Mereka dikenal sebagai para pejuang iman. Mereka dikenal sebagai para pemenang. Dan dari seluruh tokoh-tokoh iman, maka ada satu rahasia yang sama yang mereka miliki. Seluruh tokoh-tokoh iman, mereka semuanya memiliki persamaan, yaitu melewati penderitaan. Tidak ada seorang pun yang dicatat dalam kitab Ibrani pasal 11. Mereka yang dikenal sebagai orang-orang beriman. Mereka yang memiliki catatan hidup sebagai pemenang. Mereka menghindari kesulitan. Semuanya mereka melewati kesulitan hidup. Mereka melewati penderitaan.
mereka melewati kesengsaraan, mereka melewati apa yang namanya ujian, mereka melewati hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi akhir dalam hidup mereka, mereka dikenal sebagai orang-orang yang beriman. Saudara-saudaraku, maka tinggalkan warisan kepada anak-anak kita. Tinggalkan warisan kepada generasi-generasi yang akan datang. Supaya di tengah-tengah keluarga mereka mengenal ada papa yang punya iman, ada mama yang punya iman, ada kakak yang punya iman. Mereka yang terus bertahan di dalam kesukaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hanya mereka yang tetap beriman kepada Tuhan. Mereka yang tetap mengakhiri pertandingan dengan baik. Mereka yang akan menikmati keberhasilan dalam hidup. Kalau hari-hari ini sudah sedang mengalami ujian kehidupan, ada pencobaan-pencobaan sedang kau alami, ada tantangan-tantangan yang kau alami. Sekali lagi, saya mau pesankan kepada setiap Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan menyerah. Bertahanlah, teruslah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Percayalah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan pernah melebihi dari kekuatan Tuhan. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Itulah sebabnya Dia tidak akan memberikan pencobaan melampaui kemampuan kita untuk menangani. Saudara tidak akan hancur dengan ujian. Saudara tidak akan hancur dengan penderitaan. Semuanya itu didesain dengan tepat. Semuanya itu dirancangkan Tuhan dengan tepat untuk diizinkan terjadi dalam hidup kita. Allah nggak akan pernah memberikan beban yang berat sehingga kita tidak akan pernah bisa menanggung. Dia akan selalu memberikan beban yang tepat buat anak-anaknya. Karena semuanya itu Tuhan izinkan terjadi untuk membawa kita di dalam kemenangan. Saudaraku, tapi berani pasal 2 ayat 18 memberikan penghiburan buat orang-orang yang sedang ada dalam pencobaan. Demikian firman Tuhan. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia, Yesus, dapat menolong mereka yang dicobai. Ini luar biasanya Allah kita. Tidak ada Allah yang seperti Yesus. Agama-agama dunia punya Allah, tetapi Allah mereka begitu jauh dengan kita. Tetapi Allah kita dalam Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Bukan manusia yang menjadi Tuhan. Seringkali orang menyalahkan bahwa manusia kok dituhankan. Bukan. Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kita sedang tidak menuhankan manusia. Tetapi kita menyembah Tuhan yang pernah menjadi manusia. Dan ketika Dia menjadi manusia, Dia juga mengalami pencobaan yang sama. Awal pelayanannya, maka iblis datang untuk mencobainya. Sepanjang pelayanannya, maka bertubi-tubi pencobaan datang kepadanya. Tetapi seluruh pencobaan dapat Dia selesaikan. Tuhan tahu bagaimana rasanya hidup di tengah-tengah pencobaan. Tuhan mengerti bagaimana rasanya kita mengalami pencobaan. Karena Dia pernah dicobai. Itulah sebabnya Dia dapat memberi pertolongan bagi mereka yang dicobai. Sekali lagi, pencobaan apapun yang kita alami, Tuhan pernah merasakan. Saudara, kesulitan Tuhan juga pernah mengalami kesulitan. Dia pernah merasai apa artinya lapar. Dia juga pernah merasa apa artinya haus. Dia juga pernah menangis. Dia juga pernah bersedih. Dia juga pernah sendirian. Dia pernah dikhianati. Dia dihina. Dan berbagai macam masalah hidup manusia. Yesus sudah alami. Dan itulah sebabnya Dia mengerti. Ketika engkau menderita, Dia pernah menderita. Ketika engkau dihina, Dia pernah dihina. Ketika engkau dikhianati, Dia pernah dikhianati. Ketika engkau ditinggalkan, Dia ditinggalkan oleh murid-murid. Itulah sebabnya Dia bisa menolong kita. Oleh karena itu bertahanlah. Jangan menyerah. Tetaplah setia kepada Allah. Ingat, sekali Yesus, tetap Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita belajar bagaimana kita bertahan di tengah-tengah pencobaan. Sadarilah bahwa pencobaan adalah sebuah ujian dan bukan hukuman. Mari perhatikan Yakobus 1 ayat yang ke-12. Sekarang kita melihat bagian yang B. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah
kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sekali lagi, sebab apabila ia sudah tahan uji. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sadarilah bahwa pencobaan-pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu bukan sebagai hukuman dari Tuhan, tetapi sebagai ujian bagi anak-anak Tuhan. Pencobaan adalah untuk menguji kualitas hidup kita, sekaligus menaikkan level iman kita. Tanpa ujian, maka kita tidak akan pernah tahu seberapa tangguh, seberapa kuat, seberapa hebat kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang tangguh atau orang-orang yang rapuh? Semuanya itu akan dibuktikan ketika kita melewati yang namanya ujian. Apakah kita akan berpegang teguh kepada iman kita? Kita akan terus memihak kepada kebenaran atau kita runtuh di tengah jalan? Semuanya itu akan kita ketahuan kalau kita mengalami ujian. Hari ini kita sering mengatakan sekali Yesus, tetap Yesus. Kalau di gereja seperti ini, mudah untuk mengucapkannya. Tetapi apakah kita benar-benar teguh berpegang kepada pengakuan iman kita? Bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Itu akan dibuktikan melalui ujian-ujian yang terjadi dalam hidup kita. Ketika tantangan-tantangan itu terjadi, ketika kesulitan-kesulitan itu terjadi, apakah kita tetap berharap kepada Tuhan atau berpaling kepada Tuhan? Semuanya itu akan dibuktikan. Kalau tantangan-tantangan kehidupan itu terjadi. Oleh karena itu kalau engkau bertahan di dalam pencobaan, maka sadarilah bahwa pencobaan yang Tuhan izinkan itu menjadi ujian dalam hidupmu. Itu bukan murka Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan memberikan murka kepada kita. Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu baik dan selama-lamanya Dia akan tetap baik. Dia tidak pernah dipengaruhi dengan tingkah kita. Dia tidak pernah dipengaruhi dengan apa yang kita lakukan. Jangan menyamakan Tuhan dengan preman. Kalau kita jahat preman ngamuk, kalau kita baik preman baik. Tuhan tidak seperti itu. Karena jati dirinya Dia baik. Maka Dia akan selalu baik. Seperti apapun keadaan kita, seperti apapun kita telah mengecewakannya, maka Tuhan akan tetap baik kepada kita. Kalau ada kesulitan, ada tantangan, ada ujian yang terjadi dalam hidup kita, semuanya itu akan membawa kita untuk tes, untuk melihat seperti apa kualitas hidup kita. Ayub adalah orang yang mengalami ujian hidup yang paling berat. Saya pikir dalam seluruh cerita Alkitab. Tetapi dalam Ayub 23 ayat 10 dia berkata demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Walau didera dengan berbagai macam ujian, kesulitan, dan penderitaan yang begitu hebat. Ayub tetap bertahan sebab dia memiliki keyakinan. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Ayub sadar bahwa semua ujian yang dia alami, semua kesulitan yang dia alami, semua kehilangan yang telah terjadi adalah sebuah ujian yang akan membuat dia berkilau seperti emas. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini, apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi, sadarilah bahwa semuanya itu adalah sebagai bentuk ujian. Supaya menentukan dan melihat kualitas iman kita, kualitas rohani kita. Dia tahu jalan hidup kita. Dan Tuhan mengerti jalan hidup kita. Dari sejak kita dalam kandungan ibu kita, sampai kepada akhir kehidupan kita, Tuhan tahu. Itulah sebab jangan pernah takut dengan ujian. Jangan pernah takut dengan tantangan-tantangan hidup yang kita alami. Semuanya itu diizinkan terjadi untuk menguji iman kita. Apakah kita berkualitas seperti emas atau kita berkualitas rendah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika pencobaan-pencobaan yang kita alami itu sebagai ujian, untuk meningkatkan kualitas hidup kita, supaya kita bertumbuh seperti emas
yang berkilau, seperti emas yang memancarkan keindahan. Maka dalam hidup ini penting bagi kita untuk kita terus bertumbuh menjadi kualitas-kualitas hidup yang lebih baik. Bahwa ujian-ujian yang terjadi itu akan membuktikan kepada kita apakah kita hidup ini hanya mengejar kepada kesuksesan atau kehidupan kita ini mengejar kepada kehidupan yang bernilai. Apakah semata-mata kita hidup, kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu hanya ingin sukses, ingin kaya, ingin maju, ingin berhasil. Tetapi apakah kita ingin bertumbuh menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang bernilai seperti emas. Emas itu punya nilai, dia logam mulia. Dan untuk itulah ujian diberikan, supaya kita dapat memiliki kehidupan yang bernilai. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita akan mengejar sekedar keberhasilan dalam hidup ini? Atau kita sedang mengejar kemuliaan di dalam kebenaran? Semuanya itu akan teruji dan terlihat ketika kita menghadapi ujian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu yang pertama, terimalah pencobaan sebagai anugerah dan bukan musibah. Yang kedua, terimalah setiap pencobaan itu sebagai ujian dan bukan hukuman. Maka rahasia yang ketiga, supaya kita bertahan di tengah-tengah pencobaan, adalah pandanglah kepada mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Kembali saya ingin ajak kita untuk melihat Yakobus 1 ayat yang ke-12. Dan kita perhatikan pada bagian akhirnya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, perhatikan, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Saudara-saudaraku, rahasia untuk kita bisa bertahan di tengah-tengah pencobaan, maka lemparkan pandangan saudara kepada kekekalan. Maka di garis akhir kehidupan ada hadiah yang Tuhan sediakan. Ada piala yang sedang disediakan bagi orang-orang yang terus berjalan maju sampai akhir finish. Dan di sana ada mahkota yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau mata kita tetap terarah ke depan, kalau mata kita tetap memandang kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan, kepada mahkota yang Tuhan sediakan, maka kita akan terus kuat, kita akan terus bertahan, sekalipun ada begitu banyak tantangan kehidupan yang kita alami. Saudara-saudaraku, dalam perlombaan yang kita lihat di dalam dunia ini, maka kita akan melihat orang-orang yang gigih, orang-orang yang terus berjuang di arena pertandingan. Mereka mengabaikan rasa lelah, mereka bahkan mengabaikan rasa sakit yang mereka derita. Tetapi mereka terus berjuang dengan tujuan untuk mereka bisa meraih hadiah yang telah disediakan. Tidak mudah memang untuk bertahan. Saya tahu apa artinya rasa sakit. Saya tahu apa artinya rasa lelah. Saya tahu apa artinya kehabisan tenaga di tengah jalan. Tetapi jangan pernah menyerah. Sebab di ujung sana ada hadiah yang Tuhan sediakan. Bertahanlah, bertahanlah, teruslah melangkah. Karena ada hadiah kekal yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau karena nama Yesus saudara dihina. Karena nama Yesus saudara dikucilkan. Karena nama Yesus saudara disingkirkan. Karena nama Yesus saudara direndahkan. Teruslah berjalan, teruslah berjuang. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan pernah tinggalkan dia. Jangan pernah tolak dia. Jangan pernah pungkiri dia. Biarlah kita tetap berjalan maju. Karena percayalah ada hadiah yang Tuhan sediakan buat kita. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 18. Firman Allah berkata demikian. Inilah pernyataan Rasul Paulus. Dia punya keyakinan yang kokoh dalam hidupnya. Di tengah-tengah penderitaan yang dia alami. Di tengah-tengah kesulitan dalam dia mengiring Tuhan. Maka ini yang dia sampaikan kepada kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kesukaran-kesukaran zaman ini tidak akan pernah sebanding dengan hadiah yang akan kita terima. Oleh karena itu teruslah berjuang, teruslah melangkah dengan percaya. Ada Tuhan yang menyertai kita.
Ada hadiah kekal yang Dia sediakan buat kita. Sorga telah menanti kita di depan. Mahkota kehidupan telah tersedia buat kita. Satu ayat lagi dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18. Senada dengan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan sekarang dia sampaikan kepada jemaat di Korintus. Dikatakan dengan demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Penderitaan-penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Sebab itu jangan perhatikan yang kelihatan. Lihatlah yang tak kelihatan. Yang kelihatan itu sementara, tapi yang tak kelihatan itu kekal. Bapak Ibu, tidak ada penderitaan yang abadi. Tidak ada kesulitan yang kekal dalam hidup ini. Semuanya ada masanya. Semua akan ada akhirnya. Oleh karena itu jangan lihat penderitaan yang kau alami. Jangan pandang kesulitan yang sedang terjadi. Jangan lihat kesukaran-kesukaran yang sedang kau alami. Jangan lihat tantangan-tantangan yang sedang kau hadapi. Tetapi arahkan mata kepada kekekalan. Bahwa di sana ada Tuhan yang menanti dengan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan disediakan bagi anak-anaknya yang terus berjuang sampai garis akhir kehidupan. Yang kau alami tidak akan pernah abadi. Semuanya akan berakhir. Tetapi kehidupan kekal sedang menanti. Oleh karena itu bertahanlah di tengah pencobaan. Sekali lagi jangan menyerah. Teruslah berjuang di dalam Tuhan. Percayalah, Tuhan menyertai. Tuhan memberkati. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana.